Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Arduino dan sensor. Pengertian Arduino. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Sejarah Arduino. Sebuah tesis yang dibuat oleh Hernando Barragon di Institut IFRE Italia pada tahun 2005 dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Quartiel dan diberi nama Arduino of Eve. Lalu diganti nama menjadi Arduino yang dalam bahasa Italia berarti teman yang berani. Saat ini tim pengembangannya adalah Massimo Banzi, David Quartiel, Tom Igu, Gianluca Martino, David Melis, dan Nicolas Zambetti. Mereka mengupayakan 4 hal Arduino, yaitu pertama, harga terjangkau, yang kedua, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi Windows, Linux, Mac, dan sebagainya, yang ketiga, sederhana dengan bahasa pemrograman yang mudah bisa dipahami orang awam, bukan untuk orang teknik saja. Yang keempat, open source, hardware maupun software. Nah, jenis-jenis Arduino ada 4. Yang pertama, Arduino Uno, itu paling umum digunakan. Yang kedua, Arduino Leonard, itu menggunakan Atmega 32U4 yang memiliki kemampuan USB built-in dan berfungsi sebagai perangkat USB seperti mouse atau keyboard. Yang ketiga, Arduino Dui, menggunakan prosesor ARM Cortex M3 atau 32 bit, cocok untuk aplikasi yang memerlukan daya komputasi lebih besar. Yang keempat, Arduino Mega 2560, memiliki lebih banyak pin I/O dan menggunakan microcontroller Atmega 2560 dan cocok untuk proyek yang membutuhkan banyak pin seperti robotika. Nah, kemudian kita masuk ke bahasa pemrograman Arduino. Yang pertama, bahasa C. Arduino menggunakan bahasa C atau C++ yang merupakan bahasa pemrograman utama untuk menuliskan kode di Arduino. Yang kedua, struktur. Struktur program Arduino terdiri dari 2 fungsi utama, yang itu setup, dijalankan sekali, dan loop, dijalankan berulang kali. Yang ketiga, ada sintaks. Sintaks adalah aturan penulisan kode dalam Arduino, mirip dengan C++, seperti tanda kurung kurawal untuk blok kode. Yang keempat, variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah selama program berjalan, seperti tipe int, float, atau char. Yang kelima, operator perbandingan. Operator yang digunakan untuk membandingkan nilai seperti sama dengan, tidak sama, atau lebih besar dan lebih kecil. 6. Struktur pengaturan melibatkan perintah pengkondisian seperti if, else, for, while yang mengontrol alur program. Yang ketujuh, pin digital. Pin digital pada Arduino digunakan untuk input atau output digital, misalnya high atau low. Pin analog. Pin analog digunakan untuk membaca sinyal analog seperti sensor yang mengirimkan nilai antara 0 sampai 1023. Yang terakhir, tipe data. Tipe data adalah kategori data yang digunakan dalam program seperti int, float, char, dan boolean. Nah, pemakaian Arduino itu seperti apa? Yang pertama, kita install Arduino IDE-nya, unduh dari situs resmi Arduino lalu install. Yang kedua, kita buka IDE, kamu akan melihat area untuk menulis kode. Yang ketiga, tulis program. Nah, kita menuliskan kode program seperti setup atau pengaturan awal dan loop atau perulangan. Yang keempat, hubungan Arduino, sambungkan board Arduino ke komputer menggunakan kabel USB. Yang kelima, pilih board dan port. Pilih tools, board sesuai jenis Arduino, misalnya Arduino Uno, dan pilih port yang sesuai. Yang keenam, upload program. Klik upload untuk mengirim program ke Arduino. Nah, kita masuk ke sensor temperatur LM35.
LM35 adalah sensor suhu yang mengukur temperatur dan mengeluarkan tegangan analog yang sebanding dengan suhu dalam derajat Celcius. Contoh pemakaiannya, LM35 sering digunakan dalam proyek pengukuran suhu ruangan atau perangkat elektronik yang memerlukan monitoring suhu. Kemudian ada sensor cahaya LDR. Nah, LDR atau Light Dependent Resistor adalah sensor yang resistensinya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Prinsip kerja LDR itu saat cahaya meningkat, resistensi LDR menurun, dan sebaliknya, apabila cahaya menurun, resistensi LDR itu meningkat. Contoh penggunaan LDR itu digunakan dalam aplikasi seperti lampu otomatis yang menyala saat gelap atau dalam perangkat monitoring cahaya. Nah, kita masuk ke sensor pendeteksi manusia PIR. PIR atau Passive Infrared adalah sensor yang mendeteksi radiasi inframerah dari tubuh manusia untuk mendeteksi gerakan. Spesifikasinya berisi detail teknis sensor seperti jangkauan deteksi, waktu respon, dan tegangan operasi. Contohnya, PIR digunakan dalam sistem alarm, lampu otomatis, atau perangkat keamanan yang memerlukan deteksi gerakan manusia. Selanjutnya kita masuk ke sensor ultrasonik HCS-R04. Sensor ultrasonik adalah suatu sensor yang berfungsi untuk mengukur suatu jarak benda dengan cara kerja yaitu trigger pin memantulkan suatu gelombang dan diterima oleh echo pin sehingga diketahuilah jarak suatu benda. Gelombang sensor ultrasonik menggunakan frekuensi yang sangat tinggi yaitu 20.000 Hz sehingga bunyi gelombang ultrasonik tidak dapat didengarkan oleh manusia tetapi dapat didengar oleh hewan diantaranya anjing, kucing, kelelawar maupun lumba-lumba. Berikutnya kita masuk ke sensor pengukur kelampapan tanah atau soil moisture. Soil moisture adalah jumlah air yang tersimpan di dalam tanah, baik di permukaan maupun di lapisan bawah tanah. Nah, tingkat soil moisture ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti curah hujan, suhu, tekstur tanah, dan dryness. Pengukuran soil moisture penting dalam pertanian untuk manajemen irigasi serta dalam studi iklim dan hidrologi. Nah, kemudian kita masuk ke motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktual putar motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga dapat di-set up atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Macam-macamnya, yang pertama ada motor servo AC, lebih dapat menangani arus yang tinggi atau beban berat sehingga dapat diaplikasikan pada mesin-mesin industri. Yang kedua, servo DC biasanya lebih cocok untuk digunakan pada aplikasi yang lebih kecil. Nah, apa sih komponen motor servo? Yang pertama motor DC atau motor AC. Yang kedua gearbox, itu berfungsi untuk mengurangi kecepatan motor. Yang ketiga potensiometer, itu untuk mendeteksi sudut rotasi poros. Yang keempat rangkaian kontrol. Yang kelima sirkuit penggerak atau driver. Yang keenam kabel atau konektor. Kabel ini untuk menghubungkan motor servo dengan sumber daya dan controller eksternal. Nah, apa sih prinsip kerja dari motor servo? Prinsipnya dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation atau PWM melalui kabel kontrol. Cara mengendalikan motor servo berbeda dengan motor servo berbeda dengan motor DC. Besarnya sumber tegangan yang tergantung dari spesifikasi motor servo yang digunakan. Sedangkan untuk mengendalikan putaran motor servo dilakukan dengan mengirimkan pulsa kontrol dengan frekuensi 50 Hz dengan periode 20 ms dan duty cycle yang berbeda.
Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya tidak bergetar dan tidak berresonansi saat beroperasi. Yang kedua, daya yang dihasilkan sebanding dengan ukuran dan berat motor. Yang ketiga, penggunaan arus listrik sebanding dengan beban yang diberikan. Yang keempat, resolusi akurasi dapat diubah dengan hanya mengganti encoder yang dipakai. Yang kelima, tidak berisik. Nah, kekurangannya itu memerlukan pengaturan yang tepat untuk menstabilkan. Yang kedua, motor menjadi tidak terkendali jika encoder tidak memberikan umpan balik. Kemudian kita masuk ke sensor alkohol MQ3. Sensor alkohol berbasis pemanas yang mengeluarkan sinyal analog biasanya diinterpretasikan di suatu tempat antara 150 dan 1023 tergantung pada berapa lama Anda membiarkan sensornya memanas. Kemudian ada sensor MQ7 pendeteksi karbon. MQ7 merupakan sensor gas yang digunakan dalam peralatan untuk mendeteksi gas karbon monoksida atau CO dalam kehidupan sehari-hari, industri atau mobil. Kemudian kita masuk ke sensor kelembapan udara dan temperatur DHT11. Jenis kelembapannya, yang pertama kelembapan absolut, yaitu bilangan yang menunjukkan berapa gram uap air yang tertampung dalam 1 meter kubik udara. Yang kedua, kelembapan relatif adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen perbandingan antara uap air yang ada di dalam udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke sensor kelembapan DHT11. DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama dengan Arduino, memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik serta fitur kalibrasi yang akurat. Kemudian kita masuk ke sensor suara. Sensor suara adalah alat sensor yang mampu mengubah gelombang sinusoida suara menjadi gelombang sinus energi listrik atau alternating sinusoida electric current. Sensor suara bekerja berdasarkan besar kecilnya kekuatan gelombang suara yang diterima membran sensor dan menyebabkan bergeraknya membran sensor, di mana juga terdapat sebuah kumparan di balik membran tadi yang naik turun mengikuti besar kecilnya penerimaan gelombang suara. Nah, prinsip kerja sensor suara yaitu dengan mengubah besaran suara menjadi besaran listrik. Sinyal suara yang masuk akan diolah sehingga akan menghasilkan suatu kondisi boolean, yaitu kondisi 1 atau aktif, atau kondisi 0 yaitu mati, yang mana signal kondisi tersebut dibaca oleh microcontroller. ECM atau electric condenser microphone, biasa juga disebut mic condenser, adalah mikrofon yang terbuat dari lempeng konduktor tipis berbentuk sebuah kapasitor yang dapat berubah-ubah nilai kapasitasnya sesuai dengan getaran suara yang diterima. Kemudian kita masuk ke proyek helm pintar pendeteksi gas. Proyek helm pintar pendeteksi gas adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk menciptakan helm yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya. Helm ini dirancang khusus untuk digunakan lingkungan kerja yang berpotensi bahaya seperti tambang, kilang minyak, atau pabrik kimia, di mana kebocoran gas beracun dapat terjadi. Nah, kemudian kita masuk di proyek penyiraman tanaman otomatis. Ini adalah proyek yang bertujuan untuk merancang sistem yang secara otomatis dapat menyiram tanaman tanpa intervensi manual. Sistem ini biasanya dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi kondisi lingkungan seperti kelembapan tanah, cuaca, atau waktu tertentu untuk menentukan kapan tanaman membutuhkan air. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya Arduino adalah platform elektronik open source yang memudahkan pembuatan proyek berbasis microcontroller dengan bahasa pemrograman sederhana,
C atau C++ dan dukungan berbagai sensor, Arduino memungkinkan pengembangan aplikasi interaktif seperti otomatisasi, robotika, dan IoT. Platform ini populer karena mudah digunakan, terjangkau, dan didukung oleh komunitas global yang luas. Sedangkan sensor adalah perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur perubahan fisik atau lingkungan seperti suhu, cahaya, gerakan, dan jarak. Berbagai jenis sensor seperti LM35 atau sensor suhu, LDR, PIR, dan HCSR04 memiliki aplikasi yang luas dalam teknologi modern, termasuk otomasi, keamanan, dan Internet of Things atau IoT. Penggunaan sensor memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan real time. Keberadaan sensor yang sangat tepat sangat penting dalam pengembangan inovasi teknologi yang responsif dan cerdas. Oke, sampai di situ. Lebih dan kurang saya mohon maaf.